Shalom, perkenalkan nama saya Larina Jika dengan NIM 2314201137, kelas A4 semester 2, MK Keterampilan Dasar Keperawatan. Tugas untuk UAS itu tentang infeksi nosokomial ICPEX. Bisa dikembangkan pada tantangan cuci tangan atau penggunaan ABD. Dosen pengampu saya Nurse Nendri Nidi Escape MKes. Saya akan masuk dalam materi saya, yaitu tentang rutin cuci tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. Jakarta, gangguan infeksi nosokomial pada terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dapat mengalami infeksi nosokomial jika berada atau sedang mengalami. Peralatan di rumah sakit, infeksi ini bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter bekerja di rumah sakit, ataupun pengunjung rumah sakit. Beberapa penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi ini, yaitu infeksi aliran darah, penggunaan infeksi saluran kemih, buka kurung ISK, tutup kurung, dan infeksi luka. Apresi infeksi nosokomial dapat dicegah. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi semua orang yang berbeda di rumah sakit. Beberapa cara yang kamu dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial, di antaranya. Yang berikut, nomor 1, jarang mencuci tangan. Tentang jarang mencuci tangan, bagaimana semua orang yang berbeda di rumah sakit sangat penting mencuci tangan dengan cara yang benar. Sesuai yang direkomendasikan WHO, terdapat 4 waktu untuk cuci tangan yang harus dilakukan saat di rumah sakit. Sebelum menyuruh pasien, sebelum melaksanakan prosedur atau tindakan pada pasien. Yang kedua, setelah terpapar cairan tubuh pasien, misalnya darah, urin, atau feces. Bacok juga mengenal lebih dalam tangan infeksi nosokomial. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Meskipun hanya berkunjung ke rumah sakit, kamu tetap bertanggung jawab atas kebersihannya, yaitu dengan tidak membuang sampah atau kotoran lainnya sembarangan. Selain itu, petugas rumah sakit bertanggung membersihkan lingkungan rumah sakit dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari, sedangkan dinding dibersihkan setiap 2 minggu. Yang ketiga, menggunakan alat sebagaimana prosedurnya. Dokter melakukan tindakan medis dan menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh, seperti infus, alat operasional,
prosedur yang berlaku pada setiap rumah sakit dan sarana kesehatan. Bantu napas atau keteter. Alat-alat harus digunakan dan dipasang sesuai SOP standar. Yang keempat, memisalkan ruangan pasien tersebut tertentu. Menempatkan pasien harus sesuai dengan kondisi yang penyakit yang dialami, misalnya pasien dengan gaya tahan tubuh rendah atau pasien yang berpotensi menularkan penyakit ke pasien lain. Seharusnya ditempatkan di ruangan isolasi. Baca juga kenali berbagi gejala infeksi nosokomia. Yang kelima, gunakan APD, alat pelindung diri. Safat petugas dan setiap orang yang terlibat dalam menjalani pasien di rumah sakit perlu menggunakan alat perlindungan diri sesuai SOP. APD lengkap seperti sarung tangan dan masker. Ketiga, mereka memeriksakan pasien. Sedangkan bagi pasien atau penggunaan rumah sakit, mencegah infeksi nosokomia dilakukan dengan cara berikut. Selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet, mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Mengingatkan petugas di rumah sakit yang sedang mengalami untuk rutin mencuci tangan. Jangan sembarangan menyentuh alat-alat sesaat yang ada di rumah sakit. Laporkan segera ke petugas rumah sakit yang sedang berjaga jika ada pembengkakan, rasa nyeri, dan kemerahan di arah sulitkan. Meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Waspada faktor risikonya. Terdapat kepada faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit untuk terinfeksi nosokomia, di antaranya sistem kekebalan tubuh sedang lemah, mengalami koma cedera berat, luka bakar atau sojok, sering mengatasi atau melakukan kontak dengan pasien yang mengalami pengalaman perawatan lebih dari 3 hari atau lebih dari itu, berusia di atas 70 tahun atau masih bayi, mengonsumsi antibiotik dalam jangka panjang sebelumnya, menggunakan induksi kolektor urein dan tabung endotrol ETT. sebagai menggunakan atas
pengidap penyakit dapat mengurangi kunjungan ke rumah sakit dengan membicarakan penyakit pada dokter melalui aplikasi Halodoc. Acar terhindar dari infeksi ini tanpa perlu ke rumah sakit. Sekian dan terima kasih, itulah menjadi video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.